Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Davi Saputra dengan NIM 22105010003 dari kelas KPIA. Saya akan menganalisis komunikasi interpersonal di dalam podcast AA Juju dan juga Nyak Kopsa atau Bang Madun. Sebenarnya siapa sih mereka ini? Mereka ini pernah viral pada masanya, yang mana Nyak Kopsah ini adalah seorang pemilik restoran makanan yang makanannya direview oleh AA Juju. Dan pada saat itu AA Juju mereview secara jujur bahwa makanan di restoran Nyak Kopsah ini ternyata tidak enak. Apakah komunikasi mereka akan tetap berjalan atau terhenti begitu saja? Maka selamat menyaksikan analisis komunikasi interpersonal antara komunikasi AA Juju dengan Nyak Kopsa atau Bang Madun. Selamat menyaksikan. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian menyaksikan analisis komunikasi interpersonal yang ada pada podcast ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang menggunakan teknik antar pribadi, antara komunikator dan juga komunikan dalam pemberian ide, gagasan, pemikiran, ataupun pertukaran informasi. Komunikator adalah orang yang mengirimkan suatu pesan ataupun informasi, dan komunikan adalah orang yang menerima suatu pesan dari komunikator. Dengan adanya komunikasi interpersonal, maka rasa keterbukaan, rasa kepercayaan, dan penyampaian informasi akan lebih akurat dan mendalam antara komunikator dan komunikan. Udah. Tapi sebelum itu, Bapak kita damai dulu ya. Waduh, bukan namanya sebelum lu minta aku maaf. Oh ya, saling dulu. Tangan dua Gimana? Udah damai ya semuanya. Nah, di bagian pertama terdapat afeksi dalam video tersebut. Afeksi adalah keinginan untuk mendapatkan ataupun memberikan kasih sayang satu sama lain yang dapat menimbulkan feedback antara objek tertentu. Nah, hal ini terjadi antara Nyak Kopsah dan juga AA Juju. Mereka saling berpelukan satu sama lain sebagai isyarat bahwasannya mereka saling menghormati dan memberikan kasih sayang satu sama lain. Itu kan, jadi gimana sih ya? Ya, lu juga sama kan kalau diputusin pacar lu? Hah? Kantin di kamar mandi, kadang-kadang lu nyebur-nyebur ke ember gitu kan? Gubrak-gubrak, emang laki-laki cowok gak punya otak. Nah, selanjutnya terdapat inklusif dalam video tersebut. Inklusif adalah keinginan ataupun untuk menjadi bagian dari kelompok sosial lain pada objek tertentu. Nah, hal ini terjadi pada Nyak Kopsa ataupun Bang Madun dalam video tersebut. Nyak Kopsa atau Bang Madun mengatakan, "Lu juga kan?" Nah, artinya Nyak Kopsa atau Bang Madun ini ingin menyetarakan apa yang dia rasakan juga dirasakan oleh orang lain. Tapi Mas, abis chatan itu keluar atau abis setelah ini, Bapak masih chatan nggak sama beliau? Masih. Kontak-kontakan? Abang ya sabar ya, nanti aku kesana dah sama teman-teman gitu. Nah, selanjutnya terdapat Aitsuk dalam video tersebut. Aitsuk sendiri adalah bentuk keterbukaan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu objek, dan juga hal itu membentuk suatu hubungan timbal balik satu sama lain. Hal ini terjadi ketika AA Juju bertanya apakah Nyak Kopsa atau Bang Madun masih chatan. Nah, jika Nyak Kopsa atau Bang Madun ini tidak percaya dan tidak terbuka, maka tentunya dia tidak akan memberikan pernyataan. Tapi di sini Nyak Kopsa atau Bang Madun memberikan pernyataan yang berarti Nyak Kopsa ini sudah memberikan isyarat bahwa dia terbuka ataupun self disclosure-nya ada pada AA Juju. Tapi di situ aku sampaikan ke Densu, tolong Densu, ada kok status WA-nya sama Densu. Nanti Densu kalau gue bohong, lu unjukin. Nah itu ada, gue bilang, gue tolong Densu, gue tuh udah capek, gue tuh punya anak, gue bakal ngurusin anak gue lagi berjuang buat pendidikan. Gue di sini pengen posisi semuanya baik-baik aja. Di sini lu tahu kan siapa yang dijelek-jelekin di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya terdapat kontrol dalam video tersebut. Kontrol adalah kebutuhan ataupun kekuatan dari suatu objek untuk mempengaruhi ataupun memberikan pengisyarat kepada objek yang dituju. Hal ini terjadi pada Nyak Kopsa,
yang mana Nyak Kopsa mengatakan bahwasanya dia mengatakan kepada Densu dan memberitahu kepada Densu apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya, yang mana tujuan dari Nyak Kopsa ataupun Bang Madun ini lakukan adalah untuk mempengaruhi agar Densu dapat menyampaikan kepada Omai dengan menyampaikan informasi yang sesuai apa yang dikatakan oleh Nyak Kopsa ataupun Bang Madun tersebut. Pas video klarifikasinya Baba Madun viral, ibu gimana tuh tanggapannya? Nah, selanjutnya dalam video tersebut terdapat pengetahuan personal. Pengetahuan personal adalah sebuah bentuk pengetahuan yang mana suatu objek terhadap suatu tujuan, suatu makna, dan suatu arti yang ada dalam objek tertentu yang memang sudah dimiliki oleh seseorang tersebut. Salaman dulu deh. Salam tangan dua. Nah, ya sini. Nah, selanjutnya terdapat komunikasi nonverbal yang terjadi dalam video tersebut. Komunikasi nonverbal ini terjadi antara Aa Juju dengan istrinya Nyak Kopsa atau Bang Madun saat mereka bersalaman ataupun berjabat tangan. Ini air surganya Baba Madun. Karena kalau Baba marah-marah itu dia nyiramin pakai doa, bukan pakai mulut. Didoain pakai air bersih, dia sholat. Nah, selanjutnya terdapat Ayu dalam video tersebut. Ayu ini adalah menjadikan orang lain lebih dari suatu objek dan memerlukan adanya feedback serta membutuhkan satu sama lain. Hal ini terjadi antara Nyak Kopsa atau Bang Madun ini dengan istrinya. Nyak Kopsa atau Bang Madun ini memuji istrinya di depan orang banyak. Dan juga hal ini menjadi suatu kiasan bahwasannya Nyak Kopsa atau Bang Madun menjadikan istrinya lebih dari objek sebagai perumpamaan yang indah dan luar biasa. Iya, udah bilang keroknya kurang asem. Tapi gak apa-apa, itu semuanya menjadi motivasi buat Baba Madun untuk lebih baik lagi dan jangan ceroboh. Tapi pas dari Nah, dalam video tersebut juga terdapat individual. Individual dalam komunikasi interpersonal juga dimaksudkan adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua individu yang saling berinteraksi satu sama lain, yang mana terdapat komunikator dan juga komunikan yang terjadi dalam proses komunikasi tersebut. Ini dia emang kok gue diserang gitu kan, sama netizen gue diserang. Ya kita kan diserang, kita bingung nih apa ini salah gue gitu kan. Ya udah, gue sebagai orang tuh gue lapang dada aja. Nah, selanjutnya terdapat gaya kelekatan ataupun ambiveren yang terjadi pada video tersebut. Hal itu yang dimaksudkan adalah suatu kecemasan ataupun ketakutan seseorang terhadap suatu objek tertentu yang dapat menimbulkan efek negatif pada objek tersebut. Hal ini terjadi dan terlihat pada saat Nyak Kopsa mengutarakan bahwasanya banyak yang menyudutkannya di sosial media. Yang awalnya dia mulai merasa terbiasa saja, tapi juga dia mulai kebingungan. Kebingungan inilah yang dimaksudkan sebagai gaya kelekatan atau ambiveren yang menjadi suatu bentuk kecemasan Nyak Kopsa atau Bang Madun tersebut. Emang lagi dibejek-bejek, lagi diremes-remes, dijembreng, dikupiak. Istilah kata, ya diomongin sana, diomongin sini. Ya udah gue legowo, lapang dada. Nah, dalam video tersebut juga terdapat analisis kultural dan analisis psikologi, yang mana hal tersebut dimaksudkan adalah objek menggunakan suatu simbol ataupun isyarat sebagai proses komunikasi yang terjalan, dan juga mendapatkan reaksi atau respon dari komunikan, yang mana objek ini dapat menimbulkan isyarat, simbol, ekspresi, mimik muka, dan lain-lain. Tapi ada nggak ibu dampak yang kurang baik gitu ke keluarga sama ke tempat usaha Baba gitu? Enggak sih. Tetap ramai, tetap biasa aja gitu. Tambah rame kayaknya. Iya. Nah, selanjutnya dalam video ini terdapat dampak komunikasi yang ada di dalamnya. Dalam komunikasi interpersonal, dampak komunikasi juga berarti suatu dampak proses komunikasi yang memiliki tujuan makna dan tujuan tertentu terhadap suatu objek yang dibahas dalam proses komunikasi. Nah, dalam hal ini juga terdapat dampak komunikasi yang dilakukan oleh Aa Juju kepada istrinya Kopsa atau Bang Madun. Aa Juju mulai bertanya kepada istrinya Kopsa atau Bang Madun terhadap dampak yang terjadi setelah viralnya Nyak Kopsa atau Bang Madun ini.
Setelah menganalisis podcast ini, maka setidaknya ada 3 komponen penting yang membuat podcast ini menjadi teratur dan berjalan sesuai dengan efektivitasnya, yaitu terdapat komponen afeksi, inklusif, dan juga kontrol, yang pengertiannya sudah dijelaskan di awal video. Hal inilah yang membuat podcast ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan juga memiliki keterbukaan atau self-disclosure satu sama lain. Dan juga model komunikasi yang digunakan dalam podcast ini adalah model komunikasi interaktif, yang mana model komunikasi yang mengedepankan keterbukaan, kepercayaan, dan interaksi secara langsung antara komunikator dan komunikan. Hal inilah yang membuat terciptanya self-disclosure yang besar antara komunikator dan komunikan, yaitu komunikatornya adalah AA Juju dan juga komunikannya adalah sebagai objek, yaitu Nyak Kopsa ataupun Abang Madun ini. Dan juga komponen yang paling penting yang ada dalam podcast ini dan juga sudah memenuhi prinsip komunikasi interpersonal, adanya sebuah proses komunikasi yang juga jika sudah terjadi, komunikasi tersebut tidak akan dapat dirubah. Selain itu, juga terdapat melibatkan etika yang mana menciptakan makna dan juga tujuan terpenting dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir, komunikasi itu tidak menyelesaikan masalah, tapi komunikasi juga menjadi sebuah alat untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang dilibatkan dalam proses interaktif antara AA Juju dan juga Nyak Kopsa atau Bang Madun ini untuk menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan komunikasi memang tidak menyelesaikan masalah, tapi sebagai alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam proses komunikasi. Sekian video analisis komunikasi interpersonal pada podcast AA Juju dan Nyak Kopsa atau Bang Madun ini. Saya Muhammad Farhan Davi Saputra, terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Vivi yang sudah memberikan tugas kepada saya agar dapat menambah ilmu saya dalam komunikasi interpersonal. Sekian dari saya, Muhammad Farhan Davi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.